Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, senang bisa berjumpa melalui Good News. Kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang jangan kasih kendor. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan, Rasul Paulus menjelaskan dalam ayat yang ke-16 bahwa manusia kita terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah manusia lahiriah, apa yang kelihatan secara fisik ini. Dan juga yang kedua adalah manusia batiniah, manusia roh yang tidak terlihat secara kasat mata. Manusia lahiriah kita bisa menjadi merosot dan pasti merosot. Seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia kita, pasti secara lahiriah kita menjadi merosot. Sekalipun kita sudah melakukan treatment, perawatan, apalagi di masa pandemi ini banyak mengkonsumsi vitamin-vitamin supaya imun kita makin kuat. Tetapi yang jelas manusia lahiriah kita tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dicegah. Pasti merosot seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia kita. Tetapi yang menjadi penting dan menjadi perhatian kita adalah manusia batiniah kita. Manusia batiniah kita seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia saudara dan saya, tidak boleh makin merosot. Justru harus makin kuat dan tidak boleh menjadi kendor. Makin bertambahnya usia, manusia batiniah kita makin matang dan makin dewasa di dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana saudara dan saya menjaga manusia rohani kita, manusia batiniah kita tidak menjadi kendor. Yang pertama, kita harus memperbaharui manusia batiniah kita itu dari sehari ke sehari. Jelas. Bagaimana supaya manusia batiniah kita tidak menjadi kendor? Harus dibaharui dari sehari ke sehari. Harus dibaharui terus-menerus. Melalui apa? Melalui pembacaan perenungan firman Tuhan. Rasul Paulus menasihatkan pada anak rohaninya Timotius supaya tidak lupa membacakan firman Tuhan dalam membangun dan mengajar. Karena apa? Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15 sampai 16 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jelas dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu kitab suci firman Tuhan, itu bermanfaat untuk apa? Memberi hikmat kepada kita. Itu bermanfaat untuk apa? Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Sehingga melalui pembacaan perenungan firman Tuhan setiap hari, maka manusia batiniah kita terus dibaharui dari sehari ke sehari dan tidak akan pernah jadi kendor. Karena firman Tuhan akan terus menyatakan kesalahan, akan terus memperbaiki kelakuan kita, perilaku kita, dan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Sehingga manusia batiniah kita makin kuat, makin kokoh hari demi hari. Melalui apa? Manusia batiniah kita, manusia rohani kita dibaharui melalui ujian iman. Rasul Paulus tadi mengatakan di ayat yang ke-17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan
bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Artinya apa? Melalui penderitaan, manusia batinia kita, yaitu manusia roh kita, yang bersifat ilahi, yang bersifat kekal ini, terus dibaharui. Bahkan Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan, melewati ujian iman, lewat ujian iman akan menghasilkan yang namanya ketekunan, daya tahan, melewati rentang waktu yang harus kita jalani sampai Yesus datang sebagai mempelai pria dan kita sebagai mempelai wanitanya. Dan kita tidak tahu sampai kapan itu. Dalam penantian itu, maka kita terus bertekun, kita terus bertahan melalui penderitaan, melalui ujian iman, melalui sakit penyakit, pergumulan apapun yang Tuhan izinkan kita hadapi, kita lewati. Itu akan mengerjakan daya tahan, ketekunan, sehingga manusia batinia kita makin kuat, makin kokoh di dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana manusia roh kita, manusia batinia kita tidak menjadi kendor. Yang kedua, kita tetap fokus kepada hidup kekal. Fokus kita bukan kepada dunia ini. Fokus kita bukan kepada harta kekayaan ini. Fokus kita bukan pada pencapaian-pencapaian karir secara profesi dunia ini. Itu penting, tetapi jauh lebih penting adalah fokus kita pada sesuatu yang kekal nilainya, sesuatu yang kekal sifatnya. Firman Tuhan katakan tadi, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Penderitaan, pergumulan, sakit penyakit sementara. Manusia lahiriah kita sementara, tetapi manusia batinia kita bersifat kekal. Jadi fokus kita harus pada hidup yang kekal. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah menjadi kendor. Jangan membuat kita menjadi kendor. Jangan kasih kendor. Tetap menyala-nyala dan layani Tuhan sampai Dia datang dan menjemput kita sebagai mempelainya. Jangan kasih kendor. Tuhan Yesus memberkati. Amin.